Shalom sahabat muda, salam jumpa kembali untuk kita semua dalam acara Youth for Christ. Bersama saya Pendeta Novel Manwau dari Gereja Banua Keriso Protestan Nias atau BKPN, Jemaat Jakarta, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Selasa 3 Maret 2026 ditulis oleh Pendeta Rita Dwi Lestari dari GKI Purwodadi dengan judul Ditutupi Dosa-dosanya yang didasarkan pada surat Roma 4 ayat 6 sampai 13. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami datang di hadapan-Mu. Kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memimpin hati kami di dalam menyambut firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat muda, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Apakah orang bisa begitu saja diampuni? Apakah baik menutupi kesalahan seseorang? Tidakkah hal ini sama saja seperti perbuatan para koruptor yang bisa bebas dari hukuman penjara karena menyuap penegak hukum? Di mana keadilannya? Sahabat muda, inilah pertanyaan kritis dari seorang pemuda dalam kegiatan pemahaman Alkitab. Di tengah maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemuda ini merasa kesulitan untuk memahami bahwa Allah membenarkan orang-orang yang berdosa. Paulus menekankan bahwa seseorang benar di hadapan Tuhan bukan karena perbuatannya, melainkan oleh anugerah karena iman. Baik Abraham maupun Daud, serta orang-orang yang mengikuti iman Abraham, dibenarkan bukan karena mereka melakukan hukum Taurat, melainkan karena percaya kepada Allah. Namun, anugerah ini tidak berarti bahwa seseorang bebas untuk terus hidup di dalam dosa. Perhatikan Roma 6 ayat 1 sampai 2 mengatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Karena itu, anugerah pengampunan dari Allah bukan alasan untuk membenarkan dosa, melainkan jalan keluar dari perbudakan dosa. Dengan demikian, orang yang dibenarkan Allah akan hidup dalam pertobatan. Sahabat muda, ketika Allah membenarkan, itu adalah kesempatan yang diberikan kepada kita untuk hidup baru. Pertobatan yang nyata tampak dalam sikap yang mau mengakui kesalahan, bersedia bertanggung jawab atas dampak yang terjadi, serta berupaya memulihkan keadaan. Sahabat, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk bacaan firman hari ini dan perenungan yang telah kami dengarkan. Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa dan membutuhkan anugerah-Mu yang membenarkan kami. Dan oleh karena kebenaran-Mu, kiranya Engkau yang memampukan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan lewat kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.